Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita masih dalam kajian tadabbur juz amma, dan alhamdulillah kita telah masuki insyaallah taala surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur adalah surat Makkiyah menurut pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya surat At-Takatsur adalah surat Makkiyah. Di antara nama-nama surat ini adalah pertama At-Takatsur. Ada juga yang menamakan dengan surat Al-Hakum. Ada juga yang memberikan nama dengan surat Wal Maqbarah. Surat ini terdiri dari 28 kalimah, 28 kata. Wa hurufuha 120 harfan. Hurufnya ada 120 huruf. Ini penting untuk kita ketahui ketika kita membaca surat At-Takatsur. Apabila yang dimaksud alif, lam, mim adalah kata, berarti kita mendapatkan apa? Pahala membaca At-Takatsur. Berapa pahala? Berarti berapa? 28 kali 10. Berarti berapa? 280. Kalau seandainya yang dimaksud adalah huruf, berarti kita mendapatkan pahala berapa? 1200. Taib ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Surat Takatsur ini adalah menceritakan atau kandungannya, intisari dari surat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan takkid bahwasanya sebab kebinasaan kebanyakan manusia pada hari kiamat adalah perbuatan mereka dari bermegah-megahan dengan dunia. Karena sibuknya mereka dengan dunia, maka membuat mereka lalai dari urusan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka di dalam surat ini. Mari kita baca surat At-Takatsur dengan tafsir Al-Muyassar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunal jahim
thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alhaakumut takatsur. Maksudnya adalah syagalakum an ta'atillah, at-tafakhur bi kathratil mal wa bi kathratil amwal wal aulad. Perbuatan bermegah-megahan dengan harta dan anak membuat kalian sibuk dan lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir wastamarra ishghalukum bidzalik ila an sirtum ila al maqabir wa dufintum fiha. Terus kelalaian kalian dengan bermegah-megahan tersebut berlanjut sampai kalian ke kuburan dan dikubur di dalamnya. Kalla sawfa ta'lamun ma hakadha yanbaghi an yulhiyakum at-takathur bil amwal sawfa tatabayyanuna anna ad-darul akhirah khairul lakum. Tidak, janganlah seperti itu wahai manusia. Tidak sepantasnya berbuatan bermegah-megahan dengan harta itu membuat kalian lalai, sehingga akan menjadi jelas nanti bahwasanya negeri akhirat itu ternyata lebih baik dari apa yang sedang kamu perlombakan. Tsumma kalla sawfa ta'lamun thumma ihdharu sawfa ta'lamuna su'a 'aqibati insyighalikum anha. Maka waspadalah, sawfa ta'lamun, kalian akan mengetahui su'a 'aqibati insyighalikum anha, akibat buruk dari kesibukan kalian dengan itu semua. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin ma hakadha yanbaghi an yulhiyakum at-takathur bil amwal law ta'lamuna haqqal yaqin lan zazartum wa la badartum ila inqidali anfusikum minal halak. Janganlah seperti itu. Bermegah-megahan dengan harta membuat engkau lalai. Seandainya kalian mengetahui, benar-benar mengetahui, niscaya kalian tidak akan pernah berbuat demikian. Wala badartum ila inqadhi anfusikum minal halak. Dan kalian kalau seandainya tahu akibat dari itu semuanya, niscaya kalian akan segera menyelamatkan diri-diri kalian dari kebinasaan. La tarawunnal jahim la tabsurunnal jahim, sungguh-sungguh kalian akan melihat neraka al-jahim, neraka jahannam. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, betul-betul kalian akan melihat neraka jahannam duna raib, tanpa adanya keraguan. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, thumma latus'alunna yaumal qiyamah an kulli anwa'in na'im. Pada hari kiamat nanti kalian akan benar-benar ditanya tentang semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tafsir muyassar. Makna yaitu apa? Secara ringkas. Oleh karena itu mari kita petik faidah-faidah yang bisa kita petik dari surat At-Takatsur ini. Dari yang telah kita sampaikan, maka faidah yang bisa kita petik adalah yang pertama, at-takatsur madhmumun idza kana yushghilu 'anil akhirah. Bermegah-megahan, berlomba-lomba mengumpulkan harta, itu adalah perbuatan tercela apabila perbuatan tersebut bisa membuat kalian lalai dari amalan akhirat.
Jadi barakallahu fikum, ini kalau seandainya ada manusia kaum muslimin bermegah-megahan, berlomba-lomba mengumpulkan harta, ternyata Pak, perbuatan tersebut membuat dia lupa dari perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan soleh yang akan bermanfaat untuk akhiratnya, maka ini tercela. Tetapi kalau seandainya dia bermegah-megahan, artinya dia mengumpulkan harta ternyata dalam rangka nusratuddin, dalam rangka membela agama, bersedekah, nah maka seperti ini tidak termasuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Ada orang yang masya Allah, saya nggak punya basic ilmu, nggak punya kemampuan apa berceramah, saya juga nggak kemampuan apa memberikan taujihat atau anjuran bersedekah, tapi saya punya kemampuan mengumpulkan harta. Maka Pak, dia kemudian apa mengumpulkan harta dalam rangka apa membela dakwah Rasulullah SAW dengan hartanya. Dia punya sumbangsih dari sisi ini karena dia kemampuannya di sini. Maka yang seperti ini tidak termasuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Yang tercela adalah ketika orang itu bermegah-megahan dengan hartanya dan ternyata Pak membuat dia lalai dari amalan-amalan akhirat. Inilah yang tercela. Kemudian kata para ulama, at-tafakhur di sini bukan cuma hanya terkait dengan harta. At-tafakhur ini juga mencakup jabatan. Bermegah-megahan dengan jabatan aja Pak, dia sibuk dengan apa? Kenaikan jabatannya. Dari pangkatan rendah terus sibuk naik sekolah, pengen dapat jabatan yang tinggi. Sampai Pak lupa dengan akhirat, lupa ngaji, lupa membaca Quran, lupa beribadah dan sekian banyak amalan saleh, dan dia membuat lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Demikian juga barakallahu fikum bermegah-megahan dengan apa? Dengan pengikut. Mulai sekarang banyak orang apa? Sari ya, pendukung sibuk ke sana kemari kampanye mencari apa? Banyak pengikut, banyaknya pendukung sampai dia apa? Lupa beramal soleh, lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Demikian juga syuhrah, ketenaran, sibuk dengan apa? Barakallahu fikum, ingin tenar. Banyak ini ya, binatang-binatang film ini pengen tenar, bukan bintang film. Kalau bintang di atas, kalau kita sini semua di bumi namanya binatang. Allah mengatakan hayawanan, kita adalah hayawan semuanya. Nah ini banyak sekali ya istilahnya tadi binatang film. Fabarakallahu sibuk dengan ketenaran mereka ya, syuting sana syuting sini, mencari apa? Pamor dan yang lainnya. Maka ini termasuk apa? Alhaakumut takatsur. Demikian juga barakallahu mencari pujian manusia ya, berbuat ini dan itu, ingin dipuji manusia, ingin mendapatkan sekian banyak apa? Penghargaan dan yang lainnya, sampai dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusannya dunia, dapat pujian. Ini juga termasuk dalam alhaakumut takatsur. Demikian juga fa barakallahu fikum dengan banyaknya anak, berbangga-bangga dengan anak, bermegah-megahan dengan memperbanyak anak ya, anaknya sukses ya, ternyata semuanya tidak ada yang andil dalam agama. Tidak ada yang barakallahu fikum fokus tafarruq di dalam menuntut ilmu agama. Ini juga termasuk dalam kategori ini. Walhasil fa barakallahu fikum, apabila seorang muslim bermegah-megahan atau sibuk dengan perkara-perkara dunia itu umum, mencakup tahta, harta dan wanita. Maka apabila semuanya itu membuat dia lalai dari Allah, menjauhkan dirinya dari ketaatan kepada Allah, dan malah na'udzubillah dengan dunia membuat dia menghalalkan apa yang Allah haramkan seperti ikhtilaf, kemudian barakallahu fikum zalim dan yang lainnya,
maka yang seperti ini na'udzubillah tabarakallahu fikum masuk dalam kategori alhaakumut takatsur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Infitar ayat 6, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, ma gharraka, apa yang membuat engkau lalai, membuat engkau jauh dari Rabbmu yang maha karim, yang maha dermawan, yang maha memberi. Kenapa engkau lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah fabarakallahu fikum engkau tidak yakin bahwa saya semua telah digariskan apa? Takdirnya, rizkinya, semuanya, kebahagiaan dan sengsaranya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau lupa dari Allah? Jawaban mereka apa dalam tafsir? Ad-dunya, dunia. Dunia ya Allah, dunia ya Allah. Makanya barakallahu fikum kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadikanlah dunia itu seperti bayangan. Apabila engkau, kata Ibnu Qayyim, mengejar bayangan tersebut, dia semakin lari. Berbeda ketika engkau tidak mengejar bayangan tersebut, engkau berpaling darinya, maka Pak, bayangan itu akan mengikuti kita. Itulah dunia. Jadi bagaimanapun engkau bersikeras, kerja keras, mengeluarkan segala tenaga, pikiran, keringat dan yang lainnya untuk dunia, tidaklah engkau mendapatkan kecuali apa? Sebatas yang sudah Allah takdirkan untukmu. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, waspada. Dan termasuk dalam hal ini adalah barakallahu fikum lalai dengan Al-Quran. Ini barakallahu fikum Al-Quran mahjura. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berita-berita di media massa, barakallahu fikum, kita tersibukkan olehnya. Terus diikuti FS lah atau yang lainnya lah yang sedang lagi viral dan yang lainnya. Barakallahu fikum membuat kita apa? Lalai dari Al-Quran. Oleh karena itu barakallahu fikum, waspada dari ini semuanya. Kemudian barakallahu fikum, telah kita sampaikan apabila dia mendapatkan harta, mengumpulkan harta, dan ternyata harta itu nggak membuat bermadarat bagi dirinya. Ketika dia mengumpulkan harta, ternyata harta itu tidak bermadarat bagi dirinya, malah Pak, dia bisa menggunakan apa? Untuk ketaatan, untuk ketakwaan, untuk membela agama Allah, maka yang seperti ini barakallahu fikum tidaklah tercela. Sebagian para sahabat orang-orang kaya seperti siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Ini orang-orang kaya. Tapi kekayaan mereka tidak membuat mereka apa? Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum tidak mengapa hukum bekerja, mengumpulkan harta itu tidak tercela. Fitrahnya manusia seperti itu. Namun kapan tercela? Ketika membuat dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 198, "Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum." Tidak mengapa, kata Allah, engkau bekerja mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua adalah as-surah tuwaddih hal muqdamin nas. Surat ini menjelaskan tentang keadaan mayoritas manusia. Mayoritas manusia itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan binasa. Karena apa? Karena dunia. Ini sifat manusia. Dengan dunia itu sangat apa? Rakus. Dalam surat Al-Fajr ayat 20, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa tuhibbunal mal hubban jamma. Ini sifat manusia, Pak. Ya.
Barakallahu fikum, dan kalian cinta dengan harta itu betul-betul cinta sekali. Bahkan gara-gara harta bisa Pak, berani dia mengorbankan apa? Darah kaum muslimin. Mengorbankan anak istrinya demi pesugihannya, mengorbankan saudaranya demi apa? Demi persaingan bisnisnya. Barakallahu, dan yang lain sebagainya. Banyak orang yang berbuat syirik, berani berbuat syirik untuk apa? Kaya. Dan berani berbuat zalim, membunuh saudaranya dengan apa? Dengan tujuan mendapatkan dunia. Dan fitrah manusia gak akan pernah puas. Makanya barakallahu fikum, wajib bagi kita Pak memerangi jiwa ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Dalam surah Yusuf Allah mengatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu dan selalu memerintahkan kepada keburukan. Sehingga kalau kita gak ada mujahadatun nafs, gak bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu, maka Pak, kita akan binasa. Perhatikan dalam hadis Anas bin Malik yang muttafaqun alaih, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, lau anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan. Kalau seandainya anak manusia punya satu lembah emas, niscaya dia ingin sekali mendapatkan apa? Lembah yang kedua. Walan yamla fahu illa turab, gak akan pernah bikin puas sampai apa? Sampai dia meninggal. Terus dulu masih suka jalan kaki, berangan-angan punya sepeda. Udah punya sepeda, lihat temannya punya motor, pengen punya motor. Banting tulang sampai patah-patah tulangnya, ya, untuk beli motor. Udah punya motor, temennya punya mobil, ya, viral, ya, tukang pembunuh punya mobil, luar biasa, bawa uang recehan, ya. Mau beli Xenia, ternyata uangnya gak cukup, luar biasa manusia, ya. Lihat punya temannya punya mobil, pengen beli mobil. Sudah punya mobil, apalagi lihat teman punya pesawat. Pengen punya pesawat, Bu Susi punya pesawat, wah iri. Kerja keras untuk punya pesawat. Sudah punya pesawat, punya apa lagi? La ilaha illallah. Ini dia. Perhatikan dalam hadis yang lainnya, dalam hadis Anas, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, yahramu ibnu Adam wa tashibbu minhu idnatan, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umur. Manusia itu semuanya akan tua, akan pikun, namun dia akan terus merasa muda dalam dua hal. Dalam apa? Rakusnya terhadap harta dan rakusnya dengan umur. Dua hal ini manusia gak pernah merasa tua. Apa itu? Pertama, harta. Banyak orang karena barakallahu sudah sekian banyak harta, tapi karena apa? Tadi sudah tua apa? Ya, istirahat. Tapi karena apa? Cinta dengan harta yang luar biasa, tidak pernah apa? Merasa diri sudah tua. Demikian juga dengan umur. Faedah yang ketiga, la yanbaghi lil muslim at-talahi bi syai'in min umuri dunya an dzikrillah. Di dalam surat At-Takatsur, teguran, tidak sepantasnya seorang muslim, bahkan seorang mukmin, terlalaikan hanya demi urusan dari urusan dunia sehingga lalai dari mengingat Allah. Di dalam surat At-Takatsur mengingatkan kita bahwasanya tidak sepantasnya seorang mukmin lalai disebabkan karena apa? Urusan dunia, sehingga dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu,
Itu banyak sekali dalam Al-Quran tentang apa? Tentang peringatan jangan sampai lalai dengan dunia. Misalnya dalam surat Luqman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala pasti Allah akan penuhi. Allah akan tunaikan semua janji-janji Allah. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kalian tertipu dan terlalaikan oleh kenikmatan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan terlalaikan tertipu oleh syaitan. Asyaitan ya'idukumul faqr. Dalam ayat yang lainnya, syaitan itu selalu menakut-nakuti kalian dari kemiskinan. Apain anakmu mondok pesantren? Madesur, masa depan suram. Mau jadi apa? Ya anakmu mondok pesantren, nggak akan bisa Pak kaya. Subhanallah, kita masuk pondok pesantren memang bukan untuk kaya. Syubhat-syubhat ahli dunia seperti ini. Makanya kalau di media massa dibesar-besarkan, setiap ada kriminal di pondok pesantren pasti dibikin berita sampai berhari-hari. Tujuannya apa? Menjauhkan kaum muslimin dari pondok pesantren. Iya, setiap ada kejadian kriminal di pondok pesantren dibesar-besarkan sampai kemudian apa? Berhari-hari di upload beritanya. Wah, ini pondok pesantren ternyata Pak Ustaznya cabul. Ternyata Pak, apa ini? Ya, pondok pesantren kok Pak Ustaznya cabulin apa? Santriwatinya. Jangan mondok. Nah, tujuannya gitu. Dibesar-besarkan sampai berhari-hari. Muncul lagi hari ini kalau tidak salah atau kemarin, seorang santri menganiaya apa? Temannya gara-gara membangunkan apa? Ketika tidur. 25 santri menganiaya apa? Temannya pakai bahasa santri. Barakallahu fikum. Ini semuanya Pak program-program orang-orang liberal. Setiap kejadian ya di pondok pesantren, apakah itu oknum ya dari santrinya maupun ustadznya atau ustadzanya, itu Pak selalu dikaitkan bahwasanya pondok pesantren adalah tidak jauh beda dengan yang lainnya. Padahal Pak kalau kita lihat kasus-kasus di sekolah-sekolah umum lebih banyak aborsi, hamil, pergaulan bebas dan yang lainnya lebih banyak. Tapi Pak tidak seperti Pak besarnya Pak berita ketika Pak mereka memberitakan kriminal di pondok pesantren. Dan biasanya seperti ini kalau kita lihat TV memang yang nggak suka dengan Islam. Antum sudah tahu sendiri. Ada beberapa televisi yang memang tidak suka dengan Islam, apalagi dengan dakwah at-tauhid dan sunnah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ketika ada status di seorang ini dari santri, ngapain Bu? Ya, berita gini kok di upload di status, buang aja. Lihat itu stasiun yang memang nggak suka dengan Islam. Tujuannya apa? Ingin membuat apa? Fobia kalau anaknya nanti masuk pondok. Lihat. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah tadi, sepantasnya seorang muslim jangan sampai apa? Lalai dari mengingat Allah gara-gara cuma untuk secuil dari urusan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun. Kenapa dalam surah Al-Munafiqun diingatkan tentang jangan sampai lalai dengan dunia? Karena apa? Sifat orang munafikin apa? Mereka apa? Selalu memperhatikan apa? Penampilan zahir. Oh, ini saya kaya, ini saya ganteng, saya punya jabatan, saya punya. Ini orang-orang munafikin. Mereka fokus dengan apa? Dohirnya mereka, tidak pernah fokus dengan hatinya mereka. Makanya Assalamualaikum wa tu'jibuka ajsamuhum wa idza ra'aitahum tu'jibuka
adsamuhum, jika kamu melihat orang-orang munafik badannya bikin menakjubkan. Dalam ayat yang lainnya wa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Padahal Pak, di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah tambah penyakitnya. Orang-orang munafikun ada selalu memperhatikan penampilan zahir, baik badannya yang sispek katanya, atau jabatannya yang wah, atau hartanya, atau pengikutnya, atau sekian banyak dari dunia yang dimiliki. Dan ternyata semua Pak gak diiring dengan apa? Penampilan hati. Waspada. Ini sifat-sifat orang munafikun. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Munafikun ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan alhaqumut taqi, jangan membuat kalian binasa, lalai karena hartamu dan anak-anakmu. Jadi janganlah hartamu dan anak-anakmu, wahai orang-orang yang beriman, melalaikan engkau an dzikrillah, dari mengingat Allah. Luar biasa ketika dia miskin, doa di sop pertama, ya Allah berikanlah aku mobil ya Allah. Luar biasa doanya, minta mobil. Ya, gak tanggung-tanggung Pak. Ya kan doa bisa yang sekali nama yang besar. Hati-hati. Besar belum tentu baik. Ingat kisahnya Pak, barakallahu fikum, orang yang buta, orang yang abros sama orang yang botak. Ingat kisah tersebut? Ya, satunya Pak buta, satunya Pak abros, itu kayak penyakit kusta, satunya Pak botak, rambutnya rontok terus, nggak pernah Pak bisa tumbuh. Yang satu meminta kepada Allah, ketika datang malaikat, wahai fulan, kalau kamu dikasih nikmat, kamu minta apa? Aku bisa minta kepada Allah bisa melihat kembali, agar aku bisa Pak melihat ciptaan Allah. Terus kalau harta, kalau kamu minta kepada Allah, aku mintanya cukup kambing saja. Cukup kambing saja. Yang dua ini, kalau kamu dikasih nikmat, kamu minta apa? Oh, aku pengen punya kulit yang indah, kulit yang bagus, biar kelihatan gagah. Kalau harta, saya mintanya onta. Mintanya apa? Onta. Demikian juga yang rambutnya botak. Kalau kamu diberi nikmat sama Allah, kamu mintanya apa? Aku mintanya apa? Rambut yang bagus, ya artis-artis Sambo kalah semuanya. Artinya rambut yang bagus biar orang-orang tertarik dengan saya. Kalau harta minta apa? Saya minta sapi. Dan berikutnya minta onta. Dikasih semuanya. Dan ternyata Pak, yang binasa siapa? Yang botak sama yang kusta. Adapun yang bersyukur adalah yang selamat adalah orang yang buta tadi. Kenapa? Karena dia berqanaah, minta harta yang sedikit saja. Kenapa khawatir kalau minta yang gede-gede, membuat dia Pak lalai. Si fulan mana kok sekarang, dulu di shop pertama, lagi di sana di Ciherang, di sana lagi di mana ini, sama mobil yang baru, luar biasa. Ya, sukses lama-lama Pak softnya mundur, bukan kemajuan tapi Pak kemundur. Ini waspada. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yaf'al dzalik, kalau kamu berbuat seperti itu, terlalaikan dengan apa? Dengan hartamu dan anak-anakmu, faulaika humul khasirun, maka engkau termasuk orang-orang seperti mereka, itu orang-orang yang merugi. Sehingga fa barakallahu fikum, hati-hati. Waspada dari dunia. Cukup dunia itu Pak di tangan saja. Sehingga kapan kamu nggak butuh, kamu bisa buang. Jangan sampai dunia itu Pak sampai ke hati. Yang keempat, at-tahdhir mimma la yanfa' fil akhirah. Di dalam hadis ini atau ayat atau surat At-Takatsur ini terdapat peringatan dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Bermegah-megahan tidak boleh. Demikian juga perkara-perkara yang tidak bermanfaat.
Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kenapa? Karena apabila seorang muslim mukmin sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, akan membuat dia Pak lalai dari ketaatan kepada Allah, lalai dari amalan-amalan soleh yang bermanfaat untuk akhirat. Contohnya Pak, internet. Ya, kalau udah sibuk internet, ya yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Sibuk. Kalau kita lihat luar biasa ya. Ini fitnah yang terbesar menimpa manusia zaman sekarang apa? Internet. Kalau kita lihat Pak, jalan dari sini ke sana, orang pegang HP, ya luar biasa. Hampir setiap orang duduk pegang HP. Luar biasa. Internet banyak membuat apa? Manusia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat maghrib selesai, buka WA. Belum dikit lupa. Ada chattingan nggak dari istri saya? Ada settingan nggak dari perusahaan saya? Ada settingan nggak dari ya partner saya? Nah ini luar biasa, ya. Ini penyakit yang banyak menimpa kita. Ya habis sholat apa? Ingatnya apa? WA. Ada nggak WA dari bos saya? Kemudian diantara yang tidak bermanfaat ada al-al'ab. Ini anak-anak ini permainan-permainan, game-game luar biasa ini. Ya. Banyak game-game ini membuat lalai anak-anak. Luar biasa Pak. Anak pernah jadi anak-anak main game itu kalau dari pagi sampai sore kuat. Luar biasa. Sampai dulu zaman anak waktu kecil kalau puasa Pak mainnya game terus. Biar apa? Nggak terasa. Tiba-tiba adzan. Ya. Adzan maghrib. Duhur asar lewat. Karena yang ditunggu Pak adzan maghrib. Dulu waktu kecil ya namanya masih awamnya. Begitu. Apalagi zaman sekarang gamenya canggih. Dulu gamenya cuma game apa? Gamebot. Gamebot cuma Tetris saja Pak. Itu aja Pak bikin kita apa? Asik gitu. 3 jam, 2 jam lagi. Adzan maghrib. Alhamdulillah. Alhamdulillah gimana? Enggak salat duhur, enggak salat asar, alhamdulillah. Jadi ya sekarang banyak game-game macam-macam ya. Game apa? Fire apa itu? Free Fire. Ya. Game PUBG, PUBG, dan yang lainnya, ya. Ini anak ketahui aja, yang lainnya nggak tahu ada. Pak barakallahu fikum luar biasa, musibah, ya. Sampai sekarang mah diperlombakan, ini luar biasa ini. Orang-orang liberal, ya, orang-orang yang anti Islam, barakallahu fikum sekarang apa? Memperlombakan apa? Game-game, ya, diperlombakan. Tujuannya apa? Biar anak-anak Indonesia suka apa? Main game. Katanya mengasah otak. Subhanallah, dari mana orang main game bisa cerdas? Akhirnya barang itu saya lihat waktu itu di Bandung, ya bukan dilihat ya berita itu Pak, rumah sakit jiwa di Bandung ternyata Pak banyak dihuni oleh anak-anak kecil yang ternyata Pak mereka Pak kecanduan game. Tangannya itu nggak bisa berhenti Pak. Naudzubillah tadi. Ya, ada beberapa ahli penyakit jiwa psikiater. Mereka mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu tentang apa? Hati-hati, tolong anaknya Pak dibatasi dengan main game. Ternyata Pak, pasien-pasien rumah sakit jiwa di Bandung itu Pak, diantara mereka kebanyakan anak-anak yang ternyata Pak kebanyakan gilanya karena apa? Kecanduan game. Ini menunjukkan banyak Pak, game itu nggak mencerdaskan anak, nggak akan meningkatkan IQ anak. Nah dan yang lain sebagainya, perkara-perkara yang bisa membuat kita lalai dari Allah. Waspada, jangan sampai boleh kita internetan, boleh kita bermain game, boleh, tapi yang penting apa? Ada takarannya, ada kadarnya, secukupnya saja. Jangan sampai membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz berarti boleh main game, gamenya kembali kita tanda petik, gamenya Pak yang tidak ada mukhalafah syar'iyah. Ya, hukum asal main game boleh. Selama tidak apa melalaikan, kedua tidak ada penyelisihan syariat seperti apa aurat-aurat perempuan, PUBG itu ada promo-promonya ya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian kekerasan di Free Fire, nembak-nembak sampai masuk masjid dan yang lain sebagainya. Ini jelas ada mukhalafah syariah. Kemudian musik-musiknya ya. Nah game yang boleh secukupnya, game mobil balapan tapi musiknya dimatiin atau mobil pesawat gitu.
Nah, adapun yang ada mukhalafah syariahnya jelas itu tidak boleh. Karena hukum asal permainan mubah selama tidak ada penyelisihan syariat. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan faedah yang kelima setelah salat Isya. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Baik, nuasil al-faidah al-khamisah. Faedah yang kelima. Sababu halaki al-umam as-sabiqah at-takatsur. Sebab binasanya umat-umat yang terdahulu adalah diantaranya karena at-takatsur, bermegah-megahan. Bermegah-megahan dengan harta mereka, dengan istana-istana mereka, berbangga-bangga dengan besarnya kerajaan dan pengikut mereka. Fir'aun, Qarun, 'Ad, Tsamud dan yang lain sebagainya. Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah khawatir umatnya akan miskin. Karena Nabi alaihi salatu wasallam telah melihat di dalam surga mayoritas penghuni surga adalah orang-orang miskin. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis Amr bin Auf al-Ansari, "Ma al-faqru akhsha alaikum." Beliau bersumpah, "Wallahi, demi Allah, mal faqru akhsha alaikum." Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsatu alaikumud dunya. Tapi yang aku khawatirkan menimpa kalian adalah dibentangkannya, dibukakannya pintu-pintu dunia. Kama busita ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibukakan pintu di dunia kepada umat-umat yang terdahulu. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tulhiyakum kama ahlahatuhum. Kemudian mereka berlomba-lomba mengajar dunia tersebut, kemudian kamu ikut-ikut sebagaimana mereka. Wa tulhiyakum kama ahlahatuhum, dan kemudian melalaikan dan membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Dalam riwayat yang lainnya, ma akhsha alaikumul faqra walakin akhsha alaikumut takatsur, langsung dengan lafaz at-takatsur. Bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian hai umat Islam, tetapi at-takatsur, bermegah-megahan, berlomba-lomba di dalam urusan dunia, itu yang aku khawatirkan. Sehingga barakallahu fikum, kemiskinan bukanlah aib bagi seorang muslim. Nabi alaihi salatu wasallam orang miskin, bahkan ternukilkan 3 bulan Nabi alaihi salatu wasallam enggak mendapatkan makanan di rumahnya. 3 bulan, Pak. Nabi SAW tidak mendapatkan makanan di rumahnya. Istrinya berapa? 9, karena yang 2 sudah meninggal. Coba Pak, kalau kita yang jadi Rasul, istri 9 nggak ada makanan, ya istrinya pada ribut semuanya. Gimana mas, nyesel aku bojo karo kowe. Waduh, aduh, ini kalau ada istri seperti ini repot sudah. Bukan kasih motivasi, malah menjatuhkan kita. Janjinya gombal. Barakallahu fikum, luar biasa. Nabi alaihi salatu wasalam adalah barakallahu fikum kehidupannya miskin. Rumah aja Pak, berjanjar kemudian dipetak-petak jadi 9 untuk istri Rasulullah.
Rasulullah SAW datang dari masjid. Ya Aisyah, indaki ta'am, butuh sarapan, punya makanan enggak? Ya Rasulullah enggak ada makanan. Oh gitu. Ya sudah, alhamdulillah. Kalau gitu saya puasa. Luar biasa nih, suami yang soleh. Ya, tanya sarapan tidak ada, ya puasa. Kalau kita hah? Oh dasar bojo gue ngutangi lu. Ngutang tetangga. Utang pas dia kemarin aja udah setahun nggak dibayar kok. Oh setahun ya? Ya wis lah, puasa. Loh, barakallahu inilah kehidupan kita. Ya, Allahul musta'an. Perhatikan Rasulullah SAW, barakallahu kehidupannya ya jauh dari kita. Kita luar biasa. Ya, pernah 3 bulan nggak pernah dapat makanan? Mas? Kenapa? Belum pernah. Alhamdulillah, semoga belum pernah. Ya, semoga tidak pernah. Khawatirnya apa? Mengganggu iman kita. Ya, perhatikan kaum muslimin yang di pelosok-pelosok pedalaman. Kenapa mereka banyak murtad? Karena kemiskinan. Tidak sabar. Datang misionaris membawa sebungkus cuma Indomie. Ya, bisa jadi KO Islamnya. Dan lucunya barakallahu karena tadi mental mereka apa? Dunia. Setelah misionarisnya pergi meninggalkan mereka, sudah murtad semua, balik Islam lagi. Hebat. Di kampung sana, barakallahu itu ada kampung-kampung mu'alaf. Ya, kami datang ke perkampungan, ada 7 desa Pak. Anak dan teman-teman dakwah di situ. Harus dakwanya Pak, bawa sarimi, bawa Indomie Pak. Karena Pak sudah kebiasaan apa? Seperti itu. Ustadz, kalau kesini ada sembakonya enggak? Gitu. Karena kami udah biasa dengan seperti itu. Kita mendengarkan ilmu, tapi dengan sembako dikasih. Oh iya, hanya kita gimana nih? Dakwah mu'alaf luar biasa. Di Saraja bawa sembako 9 bahan KO. Akhirnya Pak, kita patungan nurunan dengan para muhsinin, berangkat kita naik kapal. Ya, dakwah di kampung mu'alaf. Luar biasa sabarnya, bukan main Pak. Sudah kasih sembako, suruh Jumatan yang datang cuma 2. Kita khutbah jauh-jauh 3 jam naik kapal Pak. Khutbah yang datang cuma 2. Yang lainnya Pak di rumah. Sabar, pelan-pelan. Ya. Barakallahu setiap ada sebulan sekali dapat giliran. Jadi kita dai-dai digilir sebulan sekali rollingan itu. Setelah khutbah, masya Allah, 3 jam naik kapal karena mulai muntah-muntah. Khutbah Jumat yang datang cuma 2, 3. Luar biasa. Inilah mereka. Mental-mental kaum muslimin, mental-mental apa? Sembako. Oke. Oleh karena barakallahu fikum, hati-hati. Ya, ternyata memang ya bawahnya bak miskin itu Pak pintu-pintu kepada kekufuran. Makanya Pak, tolong kepada yang punya kelebihan harta, jangan biarkan apa? Saudara kita apa? Mengemis. Bantu. Ya, alhamdulillah ada mau ngutip tadi sudah ada punya Lazia, lembaga amil zakat. Ayo salurkan di situ. Ya, nanti akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Kenapa? Karena kalau seandainya mereka terlambat dapat bantuan dari kaum muslimin yang masuk dalam misionaris, maka Pak, tentunya mereka berani menjual agama mereka hanya demi sembako. Jadi barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam sekali lagi, wahai kaum muslimin, gak khawatir, gak takut kalian itu miskin. Kenapa? Karena miskin itu malah justru banyak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru ketika dibukakan dunia, dibikin dunia itu mudah, malah membuat kita lalai dari Allah. Yang dulu rajin sholat di sholat pertama, lama-lama mundur. Kenapa? Karena sudah sibuk dengan urusan proyeknya, urusan bisnisnya, urusan perdagangannya, dan sekian lain sebagainya. Waspada. Sebab binasanya umat yang terdahulu karena apa? Karena berbangga-bangga dengan harta.
Faedah yang keenam, yanbaghi lil mu'min al-'aqil an yakuna sa'yuhu wa syughluhu fi taqdim al-aham ma huwa ma yuqarribuhu min rabbih 'azza wa jalla min al-a'mal as-shalihat qabla hujumil maut 'alaihi. Faedah yang keenam, sepantasnya seorang mukmin yang berakal menjadikan usahanya dan kesibukannya adalah mendahulukan perkara yang paling penting yang bisa mendekatkan dirinya kepada Rabb-nya. Dari apa? Amalan-amalan soleh. Ini faedah yang keenam. Sepantasnya seorang mukmin yang berakal menjadikan usahanya dan kesibukannya apa? Mendahulukan perkara-perkara yang paling penting yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah dari amalan-amalan soleh. Perhatikan, kabar gembira bagi mereka-mereka yang ambisinya adalah akhirat, dan peringatan bagi mereka yang ambisinya adalah dunia. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man kanatil akhirah hammahu ja'ala Allah ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah wa man kanatid dunya hammahu ja'ala Allah faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang akhirat adalah tujuan utamanya, adalah tujuan yang dicita-citakan olehnya, maka Allah akan jadikan kekayaan itu ada di dalam hatinya, dan Allah akan mengumpulkan semua urusan-urusannya dimudahkan oleh Allah. Wa atatu dunya wa hiya raghimah, dan datang dunia dalam keadaan apa? Mencari dirinya, tunduk dan patuh kepada dirinya. Dunia ditundukkan oleh Allah karena Allah yang punya dunia. Namun sebaliknya, wa man kana itu dunia hammahu, barang siapa yang dunia adalah ambisinya, maka Allah akan jadikan kefakiran, kemiskinan baina alaihi, di depan matanya, selalu kurang dan kurang. Wa farraqa alaihi syamlah, dan Allah pecah belakan urusan-urusannya. Walam ya'tihi dunya illa ma qudira lahu, dan tidaklah datang kepadanya dunia kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jatahmu sejuta ya sejuta, jatahmu cuma 2 juta ya 2 juta, gak mungkin lebih daripada apa yang Allah takdirkan. Faedah yang ketujuh, ma makathara al-awan wal ajba fa innahu yub'ats furada. Perhatikanlah hai kaum muslimin yang bermegah-megahan dengan pengikutnya, dengan jamaahnya. Pengikut kita banyak. Hati-hati. Bagaimanapun banyaknya penolongmu dan pengikutmu, kamu dibangkitkan dalam keadaan sendiri. Jadi jangan berbangga-bangga, bermegah-megahan dengan apa? Dengan pengikut, dengan masa. Ini alhaakumut takatsur. Bagaimanapun banyaknya pengikutmu, masamu, jamaahmu, tetap ketika engkau dibangkitkan dalam keadaan sendiri, gak ada pengikutnya, sebagaimana engkau ketika diciptakan. Dalam surat Maryam ayat 80, Allah menyatakan wa ya'tina farda, setiap manusia akan mendatangi kami dalam keadaan farda, sendiri-sendiri, gak ada pengikutnya, gak ada pengawalnya, gak ada penolongnya, gak ada masanya. Dalam surat Al-An'am 94, Allah mengatakan walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh kalian akan mendatangi kami dalam keadaan sendiri-sendiri sebagaimana kamu dahulu diciptakan. Jadi walaupun kamu hebat apapun, jamaahmu sebesar apapun, ketika engkau dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan apa? Sendiri. Jadi nggak usah kemudian sombong.
Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Abasa ayat 34 sampai 37. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Semua pada hari kiamat semua orang lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, lari dari teman-temannya, lari dari anak-anaknya. Semuanya sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Wala yas'alu hamimun hamima. Enggak ada, ya Allah, Pak, tahu anak saya mana ya? Pak, ibu saya mana ya? Enggak ada di hari kiamat yaumul hisab. Masing-masing apa? Bertanya di mana keluarganya, di mana anaknya, di mana ibunya, di mana bapaknya. Wala yas'alu hamimun hamima. Semuanya sendiri-sendiri. Nafsi-nafsi. Sehingga waspada. Jangan membuat kau sombong dengan jumlah masamu, jumlah pengawalmu, dan barakallahu fikum ya, jamaahmu membuat engkau sombong kemudian lalai, karena itu semuanya apa? Akan hilang, dan ketika engkau dibangkitkan nggak ada itu semua. Demikian juga harta. Bagaimanapun hartamu, jabatanmu, pangkatmu yang luar biasa dulu dunia, ketika kau dibangkitkan pangkatmu semuanya sama. Gak ada yang kemudian oh ini jenderal dipisahkan, oh ini direktur, oh ini manajer, mata orang kaya dipisahkan. Enggak, semuanya sama. Bangkit dalam keadaan gak pakai sendal, bangkit dalam keadaan tidak bersunat, bangkit dalam keadaan apa? Telanjang bulat. Semuanya hidup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau sombong apa hai orang-orang yang selalu tenggelam dengan dunia, sibuk dengan jabatannya, pangkatnya, hartanya dan yang lainnya? Apa yang mereka sombongkan? Nanti ujung-ujungnya semua yang bangkit dalam keadaan gak punya sendal. Sehebat apapun, sultannya apapun kamu, ketika bangkit dalam kubur gak pakai sendal, gak disunat dan gak punya baju. Aisyah, ya Rasulullah, kalau gitu dong malu. Nanti Pak, kita bisa melihat kemaluan orang lain. Nabi makan, ya Aisyah, gak sampai seperti itu. Kenapa? Keadaannya apa? Sangat-sangat genting dan mengerikan, sehingga masing-masing gak akan pernah sibuk dengan auratnya orang lain. Gak pernah lihat ini orang. Semuanya hidup dan ketakutan. Gak sadar dalam diri dia telanjang, saking mengerikannya. Makanya barakallahu fikum, hati-hati hai orang-orang Islam yang masih terus ya cemburu dan bermegah-megahan dengan hartanya. Wah, ini sultan, pengen jadi sultan. Hati-hati. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yajma'ul mayyit thalatha fayarji ithnani wa yabqa ma'ahu wahid. Ketika seorang mayit itu sedang diiringi, kemudian sampai di kuburan, maka yang mengikutinya ada tiga. Apa itu? Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Fayarji ithnan, dua pulang, dan kemudian yang satu tinggal. Yang pulang siapa? Hartanya dan keluarganya. Dan siapa yang tinggal? Fayabqa amalu, yang tinggal hanyalah amalannya. Sehebat apapun rumahmu nanti kalau mati cuma berapa? 2 kali 1. Itu pun kadang ngontrak. Kalau di Jakarta apa? Kita ngontrak, bayar tiap tahun, tiap bulan. Iya. Sehebat apapun. Oh enggak, kok yang di rumah ini jadi kuburanku. Ya. Udah mati Pak, buang sama anaknya. Pindah aja, ngapain rumah besar gini bagus kok buat kuburan Bapak. Gak ada ceritanya. Anak-anak rela Pak, rumah yang megah jadi kuburannya bapaknya. Pasti Anda akan tempatkan ke tempat yang semestinya, di kuburannya kaum muslim. Sehingga sehebat apapun dan semegah apapun hartamu, rumahmu, istanamu, ujung-ujungnya Pak, semuanya akan
binasa, akan hina dan akan biasa. Semuanya nggak ada namanya beda. Ada pangkatnya berbeda. Oh ini kuburannya raja seperti ini. Oh ini kuburannya apa? Menteri seperti ini. Oh ini kuburannya orang kaya. Oh ini kuburannya sultan yang crazy itu. Ya. Barakallahu, tidak semuanya sama. Semuanya sama. Faedah yang ke-8. Fiha al-hathu 'ala al-ikthar min dzikrillah. Di dalam surat Al-Hakumut Takatsur adanya dorongan untuk selalu mengingat Allah. Jangan lupa berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Imran ayat 41. Wadhkur rabbaka katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau senantiasa banyak-banyak mengingat Allah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya, udhkurullaha dzikran katsira. Ya ayyuhalladzina amanu udhkurullah dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, udhkurullah, hendaklah engkau senantiasa mengingat Allah dengan banyak zikir. Ini barakallahu fikum. Dengan membayar zikir kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mengingat kematian. Yang ke-9. Di dalam Al-Hakumut Takatsur ada ta'kiduz zajr wa tahdhir lil mutakatsirin. Ada dua ancaman, dua peringatan keras bagi orang-orang yang mutakatsirin. Di dalam Al-Hakumut Takatsur ada ancaman dan dua ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang bermegah-megahan dengan dunia. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala kalla sawfa ta'lamun. Kamu akan tahu akibatnya nanti di alam kubur, ancaman pertama. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian kamu akan mengetahuinya nanti di apa? Di yaumul hisab. Lihat, semua perbuatanmu kamu akan lihat akibat buruknya. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan bahwasanya yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabaghatan thumma yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairun qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabbi. Di dalam hadis riwayat Muslim min hadis Anas bin Malik, akan didatangkan orang yang paling mendapatkan nikmat di dunia. Orang yang ternikmat di dunia didatangkan pada hari kiamat. Siapa ini nggak tahu. Jadi ada orang yang paling nomor satu di dunia. Nikmatnya kehidupan dunia benar-benar dirasakan semuanya. Ketika nanti di hari kiamat dia kemudian didatangkan ke neraka. Dicelupkan dia neraka dengan satu kali celupan, celup saja, satu celupan. Maka kemudian Allah mengatakan kepadanya, ya bena Adam, gimana? Apakah anda pernah merasakan kebaikan dan kenikmatan? Pernah nggak merasakan hebatnya nikmatnya dunia dulu? Tidak ya Allah. Satu kali celupan membuat dia lalai, lupa karena ngerinya. Ini baru satu celupan saja. Semua kenikmatan yang dia dapatkan tidak ada Pak, tidak ada sama sekali. Yang adalah sekarang kengerian dan kengerian. Kemudian yu'ta bi asyadin nas bu'san fi dunia. Kemudian sebaliknya didatangkan orang yang paling sengsara di dunia. Orang yang paling sengsara di dunia didatangkan untuk menuju ke surga. Fayusbaghu sabqatan fil jannah. Kemudian dicelupkan, dimasukkan sedikit saja ke surga. Kemudian dikatakan kepadanya, ya bena Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hal marabika syiddatun qat? Wahai
anak manusia, gimana? Apakah engkau pernah merasakan sebuah kesedihan dan kesengsaraan yang luar biasa? Tidak ya Allah, tidak pernah saya rasakan itu. Nikmatnya Pak, luar biasa. Satu kali celupan saja di surga, itu Pak, semua kesengsaraan dan kesedihan yang pernah dialami di dunia itu hilang semua. Ini Barakallahu dunia. Sehebat apapun dunia yang kau miliki, Barakallahu semuanya Pak akan hilang dan sirna. Kecuali kalau ketika engkau memiliki dunia, semuanya digunakan dalam ketaatan kepada Rabbuna Jalla wa'ala. Yang ke-10, pada lafaz hatta zurtumul maqabir menjelaskan bahwasanya annal lubsa fil qubur yasirun kal lubsi al-zair. Tinggalnya kita di kuburan adalah sebentar, seperti tinggalnya orang yang berziarah. Di dalam faedah ke-10 menjelaskan bahwa tinggalnya kita di kuburan hanya sebentar, seperti orang yang sedang ziarah. Lafaznya Pak, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah kubur. Artinya Pak, ketika kau dikubur itu cuma sebentar saja. Artinya Pak, di kuburan adalah bukan waktunya Pak untuk tinggal berselama-lamanya. Artinya kubur itu bukan tempat selama-lamanya kita. Kita di sini hanya singgah sementara sampai datang kiamat, kemudian dibangkitkan semuanya untuk menuju ke padang mahsyar untuk dihisab. Sehingga Barakallahu jangan kamu kemudian sangka bahwasanya kalau udah mati selesai urusan kita. Tidak ada. Di kuburan itu kita cuma singgah sementara. Untuk mana? Nanti ya, menuju kepada mahsyar untuk dihisab atas semua amalan-amalan kita. Makanya Pak, Allah menggunakan kalimat hatta zurtumul maqabir, memberikan faedah bahwasanya di kuburan itu hanya sekedar ziarah. Yang ke-11 adalah itsbatu adzabil qabr. Di dalam surat At-Takatsur terdapat dalil penetapan adanya azab kubur. Azab kubur itu ada. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Di mana? Di kuburan. Artinya Pak, Allah akan berikan siksaan di kuburan sehingga kamu tahu nih loh akibatnya. Ketika engkau Pak tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siksa kubur banyak Pak. Yang paling banyak menimpa orang-orang Islam disebut oleh Nabi adalah kana la yastatiru minal baul. Ketika mereka kencing tidak menutup aurat. Dalam riwayat lainnya kana la yastanzih minal baul. Ketika dia kencing tidak cebok. Nabi SAW pernah berjalan dan melewati 2 kuburan, dan 2 kuburan itu ternyata Pak sedang disiksa penghuninya. Dan Nabi mengatakan yang satu disiksa karena suka mengadu domba, yang satu disiksa karena apa? Tadi kalau kencing tidak menutup aurat dan kencing apa? Tidak cebok. Sepadan. Biasanya para supir truk ini, ya, kalau udah pengen kencing langsung apa? Berdiri di belakang truk. Naudzubillah min dzalik. Ya, kemudian sudah langsung pakai celananya tanpa cebok. Jelas ini apa? Barakallahu fikum, termasuk apa? Sebab-sebab datangnya siksa kubur. Dalam hadis yang lainnya, kebanyakan manusia disiksa karena apa? Karena urusan kencing. Sepadan. Urusan kencing ini ringan, tapi apa? Barakallahu fikum membuat orang itu tersiksa di alam kuburnya kelak. Jadi barakallahu fikum, siksa kubur itu nyata. Berbeda dengan kelompok-kelompok sesat seperti Khawarij. Dan yang semisalnya mereka menolak adanya azab kubur dengan dalih nggak masuk logika. Orang-orang yang menolak hal yang gaib pertama Pak, berdalil dengan nggak masuk logika. Setelah nggak masuk logika baru ditolak. Semua yang nggak masuk logika mereka tolak. Kenapa? Karena mereka menyamakan apa? Urusan gaib dengan apa? Dengan barakallahu fikum makhluk-makhluknya.
ada seorang bapak tidur sama istrinya. Istrinya mimpi sedang apa? Sedang berada di taman-taman bunga. Sedang bapaknya ngimpi dikejar-kejar anjing. Bapaknya teriak, ma tolong ma, lari terus. Ibunya senyum aja. Padahal apa? Berdampingan. Tapi ternyata apa? Alamnya berbeda. Di dunia saja bisa terjadi, bisa. Demikian juga di alam kubur. Gak ada sebagaimana, masa kok bisa teriak-teriak? Pasti kalau teriak pasti pak tetangganya akan nolong. Ada apa? Kenapa kamu teriak? Gak ada seperti itu. Buktinya pak, orang yang mati nyaman-nyaman aja di kuburan, gak pernah pulang ke rumah. Ya, wah gak betah, gelap di kuburan, mau pulang aja. Gak ada tuh. Subhanallah, menyamakan apa? Tadi kuburan dengan apa? Dengan kehidupan kita. Wah gak masuk logika, sehingga pak ditolak, tidak ada azab kubur. Barakallahu adalah ini jelas ya pernyataan yang batil di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya yu'radun, ditampakkan neraka di alam kuburnya setiap pagi dan petang. Kemudian barakallahu Nabi SAW mengatakan ista'idu min adzabil qabr, berlindunglah kalian dari azab kubur. Makanya barakallahu kita dituntun setiap sebelum salam membaca apa? Doa berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Syahid ini Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Bahkan para ulama mengatakan ini rukun salat. Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan kalau orang sholat gak baca doa ini sholatnya batal. Sampai seperti itu. Namun ini barakallahu tidak sampai batal. Kenapa? Karena saking agungnya doa tersebut. Kemudian yang ke-12, fihi al-hathu ala dzikril maut. Di dalam surah At-Takatsur ini terdapat anjuran untuk senantiasa mengingat kematian. Karena dengan mengingat kematian kita akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia nggak ingat mati, biasanya Pak, dia tidak ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kamu sedang beribadah, maka Pak, jadikan apa? Seolah-olah ini adalah ibadah terakhirmu. Entum, kalau kamu cari dunia, jadikanlah Pak, seolah-olah Pak kamu akan hidup lamanya. Artinya nggak usah Pak ngoyo ngebut, besok masih ada hari yang lainnya. Dipahami ya Pak ya? Kata para ulama, kalau kamu sedang bekerja cari dunia, anggap saja Pak kamu masih hidup lama di dunia, sehingga nggak usah perlu ngoyo-ngoyo, masih ada waktu selanjutnya ya. Apa namanya istilahnya kemarin, kalau lembur namanya apa kemarin pertanyaannya? Parteng apa kan? Hah? Overtime ya? Ayo overtime ya parteng. Nah, babar kalau overtime lembur, boleh lembur, tapi kemudian jangan sampai mendolimi dirimu, mendolimi istri dan anak-anakmu. Kenapa? Karena masih ada waktu. Jadi soalnya gini, paham ya? Kalau urusan dunia, anggaplah kamu masih hidup lama, tapi kalau urusan akhirat, ketika engkau beribadah, anggap ini ibadah terakhirmu, sehingga engkau akan khusyuk dalam beribadah. Ya Allah, inilah ibadah terakhirku, maka terimalah ya Allah dan ampunilah dosa-dosaku. Anggap saja ketika engkau beribadah pada hari ini adalah ibadah terakhir dan besok engkau sudah akan mati. Tapi urusan dunia sebaliknya. Yang itu ikhwani, agar kita tidak terlalaikan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang ke-13 anal jahim min asma'in nar. Neraka jahim adalah salah satu nama-nama dari neraka. Al jahim, neraka jahim adalah salah satu dari nama-nama neraka. Nama-nama neraka telah kita sebutkan dalam surat Al-Humazah. Ya, bisa lihat di siaran ulang mungkin di YouTube ya,
di Mutiara Sunnah atau Barakallahu di Jonggol Mengaji. Kemudian faedah yang ke-14, bahwasanya al-mu'minu wal kufar kulluhum syahiduna an-nar bi'ayunihim. Orang yang beriman dan orang-orang kafir semuanya akan menyaksikan neraka. Menyaksikan neraka. Semuanya telah diperlihatkan, kemudian Pak, semuanya sudah lewat as-sirat. Setelah kita bahas pada pembahasan surat apa? As-sirat, pembahasan surat apa? Kemarin salah, karena waktu itu ngajar di MQ membahas Lamia Surat Islam tentang as-sirat. Jadi Barakallahu semua manusia akan melewat as-sirat, jembatan yang dibentangkan di neraka, di atas neraka jahanam. Berarti semuanya apa? Melihat jahanam, baik yang kafir maupun yang mukmin. Hanya saja orang yang beriman akan selamat. Adapun orang kafir, orang-orang munafikin dan ahli ma'asi akan berjatuhan ke dalam neraka jahanam. Allah mengatakan di surah Maryam ayat 71 sampai 72, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Semua akan lewat jembatan, kata Allah. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami menyelamatkan orang yang bertakwa, wa nadharu dhalimina fiha jithiya, dan kami biarkan orang-orang yang zalim tinggal di dalam neraka. Makanya Pak, la tarawunal jahim. Pasti kalian akan melihat neraka jahanam. Semuanya, yang mukmin maupun yang kafir. Hanya saja Pak, yang mukmin diselamatkan oleh Allah, ada yang kafir maka akan masuk ke dalamnya. Kemudian yang ke-15, al-hathu ala syukri ni'mah wa tahdhir min kufraniha. Di dalam faedah yang selanjutnya adalah anjuran untuk selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan waspada dari mengkufurinya. Wa in ta'udzu wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Surat Ibrahim ayat 7. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian pandai bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, namun jika kalian mengkufurinya, mendurhakainya, menggunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangat pedih. Ini waspada. Dan surah Al-Hakumut Takatsur, kenapa mereka binasa? Karena apa? Mereka punya harta tidak disyukuri, tidak digunakan untuk apa? Di jalan Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka dekat dengan Allah, malah justru membuat lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah annal insan sawfa yus'alu 'anil ni'am allati an'ama Allahu biha 'alaihi. Setiap manusia akan ditanya tentang semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Waspada Bapak-bapak. Semua kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ta'am, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat baju, nikmat uang, nikmat istri, nikmat anak, semua nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah, semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Sepada Nabi SAW malam-malam keluar, kemudian tiba-tiba Abu Bakar keluar. Ya Rasulullah, kenapa engkau keluar malam-malam? Loh, kalau kamu apa Abu Bakar? Aku keluar karena lapar. Kemudian muncul Umar al-Khattab. Wahai Umar, kenapa kok malam-malam kok keluar? Ya Rasulullah, lapar, gak ada makanan. Terus kenapa engkau ya Rasulullah keluar juga?
akhrajani kama akhrajakuma. Aku keluar juga seperti kalian karena lapar. Luar biasa. Rasulullah manusia yang terbaik, Pak. Ya. Nabi yang terbaik keluar malam-malam karena lapar. Kalau kita tinggal gojek keluar, nggak perlu keluar, Pak. Ya, kadang ngutang malah. Ngutang dulu ya. Luar biasa. Rasulullah SAW luar biasa, ya, ujiannya luar biasa, keluar gak ada makanan. Kemudian manusia terbaik setelah Nabi, Pak, Abu Bakar. Setelah Al-Anbiya adalah manusia adalah terbaik adalah Abu Bakar. Kemudian khalifah yang terbaik setelah Abu Bakar siapa? Umar. Semuanya, Pak, gak ada makanan di rumahnya, Pak. La ilaha illallah. Kemudian ayo kita ke saudara kita. Kemudian dapat ya bertamu, kemudian dikasih air dan kurma, Pak. Wah, senang banget. Cuma dapat air dan kurma. Setelah makan air dan kurma, Nabi mengatakan, "Hadza minan na'im alladzi tus'aluna anhu." Kalian tahu, Abu Bakar, Umar, nikmat air dan kurma ini akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Pak, cuma, Pak, kurma sama air. Bagaimana dan kenikmatan yang lebih daripada itu, Pak? Yang sudah kita punyai, lebih-lebih akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Waspada. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur ketika kita bekerja keras, mencari harta, mengumpulkan harta, itu semua dibangun karena apa? Ingin menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, menafkahi keluarga, dan juga bisa apa? Membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta kita berkah, ya, yang senantiasa kita syukuri di dalam atau di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari harta-harta yang akan bisa membinasakan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah iman kita dengan kajian ini dan menyadarkan kita bahwasanya oh ternyata ini dilarang dan ini melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian yang kita terus kaji setiap hari Selasa malam selalu menambah iman kita. Karena apa? Kita banyak membahas masalah-masalah akhirat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada surat yang lainnya pada pertemuan yang akan datang. Surat apa? Al-Qari'ah, tentang kiamat. Insya Allah ta'ala dibahas dan faedah-faedahnya pada pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah nggak ada kertas ya. Jadi paham kalau lewat jam 8 jangan ada kertas. Kasihan yang overtime mau berangkat. Tidak ada. Nyindir Ustaz. Baik, kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.